dalam swasembada ini artinya tidak ada lagi impor energi ke depannya Bapak atau seperti apa? Dan ketika kita berbicara targetnya ya, kapan dan tentunya menjadi pertanyaan juga untuk di sini. Tadi cukup banyak langkah yang dilakukan ya dari transisi energi fosil ke energi transisi, kemudian ke energi baru terbarukan. Apa komoditas atau jenis energi utama yang akan menjadi tonggak utamanya dalam swasembada energi ke depannya, Bapak? Oke, seperti tadi saya sampaikan, kalau kita melihat porsi ketahanan energi, ya, eh, yang mungkin bisa sampaikan di sini eh, dari operator ya mengenai ketahanan energi yang paling perlu kita lakukan ya, dari ketahanan energi nasional supaya kita bisa menjadi swasembada adalah mengurangi impor BBM. I'm sorry, mengurangi impor minyak, baik itu dalam bentuk minyak mentah maupun dalam bentuk BBM. Kalau kita lihat di sini, konsumsi minyak kita itu 1,6 juta barrel per hari, plus minus ya, plus minus. Lalu produksi minyak kita itu 600.000 barrel per hari, berarti kita tekuk 1 juta barrel. Ya. 1 juta barrel ini memberikan nilai yang cukup rendah bagi ketahanan energi nasional kita. Ya, kalau kita lihat di ketahanan energi nasional kita, maka kita tahu persis bahwa ini yang harus kita attack dulu. Ini harus kita attack dulu. Nah, untuk mengattack ini, maka kita harus mengkonversi beberapa BBM untuk dapat mengurangi impor itu. Satu misalkan solar kita. Ya, solar kita itu sudah kita konversi sekarang mulai tahun 2007 dulu. Ya, kita tuh B-nya 0. Tapi sekarang ya alhamdulillah bisa sudah B40. Jadi sudah berkurang nih impor kita ya. Kemudian kita akan maju dengan bioetanol. Nah, itu satu. Kedua, ya, kemudian kita masih impor juga LPG yang tadi saya sampaikan. LPG yang diimpor itu, ya sekarang kita akan coba kalau nanti berhasil coal liquefaction, ya, coal gasification, ya, merubah batu bara menjadi DME, di metal ether, ya, itu adalah LPG sebetulnya, maka kita akan bisa mengurangi import LPG kita. Dan dengan demikian ketahanan nasional kita akan meningkat. Itu yang pertama. Dan tentu yang lain lagi banyak hal ya seperti sekarang dengan menggunakan EBT itu akan mengurangi juga pemakaian energi di 4 sektor. Jadi kalau kita bicara end user itu ada transport, ada industri, ya, ada rumah tangga, dan kemudian ada listrik. Ya. Ya, jadi sekarang untuk listrik yang terbesar adalah batu bara, sehingga 80% batu bara yang dipakai untuk listrik itu secara bertahap mungkin bisa dikurangi untuk sehingga batu bara bisa dipakai untuk ekspor dan yang lainnya. Sehingga dan juga kebutuhan minyak untuk pemakaian PLTM, pemakaian listrik tenaga minyak, juga bisa digantikan dengan EBT, energi baru terbarukan. Jadi itu semua kalau bisa dikurangi akan mengurangi impor kita dan mengurangi burden dari balance of trade, dari neraca perdagangan kita. Gitu. Banyak hal lagi ya yang sekarang kita lakukan, transportasi dengan baterai dan lain sebagainya itu dengan hilirisasi kita juga kita lakukan untuk kita bisa menggunakan transportasi itu dengan mobil listrik ya. Jadi usaha-usaha ini kita lakukan, tapi usaha ini perlu juga dengan dukungan kita. Karena dari dulu masalah terbesar kita adalah konservasi energi. Dan konservasi energi itu memerlukan plus dari masyarakat. Dari dulu sampai sekarang kita kesulitan untuk melakukan konservasi energi. Contohnya apa? Contohnya adalah kalau kita meninggalkan ruangan,
Ya, kita matikan itu AC, kita matikan itu lampu, ya. Tentu dengan begitu kita bisa berharap bahwa kemudian pemakaian listriknya bisa berkurang. Ya. Jadi konservasi energi ini tantangan terbesar yang dilakukan sejak dulu di pemerintahan Orde Baru sampai sekarang. Saya mengikuti, ya. Saya mengikuti terus sejak waktu itu. Jadi itu banyak hal. Ya. Prinsipnya kita akan meningkatkan supply side. Tapi di demand side kita juga akan melakukan perbaikan untuk mendiversifikasi pemakaian minyak bumi, kemudian diversifikasi untuk pemakaian EBT, dan dengan konservasi energi. Ya, jadi itulah demand side, supply side, dan pricing policy. Jadi 3 hal itu. Satu, supply side kita tingkatkan untuk energi. Tadi cadangannya udah kelihatan banyak tadi, ya. Tergantung usaha kita sekarang, ya. Kita udah tidak krisis lagi. Kedua, pricing policy. Pricing policy itu subsidi kita. Ketiga adalah demand side policy. Demand side policy itu menyangkut diversifikasi konservasi energi.